Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 59, halaman 87. An-Nisa ayat 59. Kita langsung saja. Jika di ayat 58 kemarin itu perintah Allah kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang Allah berikan amanat ya, untuk menjadi para penegak hukum ya, yang Allah berikan amanat kekuasaan. Pertama adalah untuk menunaikan amanat ya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Atau kalau ditujukan kepada kita orang biasa, bahwa kita diperintahkan untuk menyerahkan amanat, mempercayakan amanat kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, itu untuk memutuskan perkara ya, di antara manusia itu dengan seadil-adilnya gitu. Memutuskan perkara itu dengan lurus ya, dengan seimbang, tidak berat sebelah gitu. Nah, maka di ayat 59 ini korelasi 58 dengan 59 itu sangat kuat. Jadi di ayat 59 nih, ya ayyuhan, wahai sekalian. Kita sering ingatkan bahwa di situ ada huruf H. Huruf H-nya itu berfungsi sebagai harfut tanbih ya, dalam rangka memberikan sebuah peringatan. Kenapa disampaikan sebuah peringatan ya? Pertama, biar kita hati-hati gitu. Yang kedua, biar kita tidak terjerumus kepada kebinasaan gitu, kecelakaan. Karena di balik peringatan itu kan ada bahaya, ada malapetaka. Ini wahai sekalian alladzina yang, sering diterjemahkan orang-orang yang gitu. Karena dalam alladzina itu kan ismul mausul, kata sambung. Itu ada subjek yang mengiringinya gitu. Ada subjek yang menyertainya. Nah, di sini subjeknya, pelakunya itu bentuk plural, itu banyak orang-orang gitu. Wahai sekalian orang-orang yang amanu, beriman gitu. Wahai sekalian orang-orang yang percaya gitu. Wahai orang-orang, wahai sekalian orang-orang yang amanat gitu Pak. Kan di ayat sebelumnya itu ada kata-kata perintah menunaikan amanat.
Jadi wahai sekalian orang-orang yang amanat gitu. Wahai sekalian orang-orang yang ingin menciptakan rasa aman, rasa tentram. Karena ketika orang itu amanat, dirinya akan merasa tenang gitu, tentram. Orang lain pun akan merasa tenang, merasa tentram. Wahai orang-orang yang terbuka gitu, pendengarannya, penglihatannya, hatinya gitu. Nah, baru setelah itu Allah sampaikan isi perintahnya gitu. Apa? Ati'u. Nah, ini fi'il amr ini Pak. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan sebuah perintah. Dan asal sebuah perintah itu wajib, hukumnya itu wajib. Jika tidak ditunaikan ya tentu berdosa. Ditunaikan dapat pahala. Jadi perintahnya itu adalah ati'u, taatlah kalian. Bahkan di sini ada wawu jama'. Di ujungnya itu ada huruf wawu yang menunjukkan jama'. Artinya bahwa ketika kita melakukan ketaatan itu dianjurkan berjamaah, dianjurkan berbarengan, bersama-sama. Kepada siapa atau siapa yang harus ditaati itu? Allah. Di perintah pertama setelah beriman itu adalah beramal soleh, Pak. Nah, apa bentuk amal solehnya itu? Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah dalam berbagai hal tentunya Pak. Dalam hal akidah kita harus taat kepada Allah, sederhananya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Dalam hal ibadah ya, kita ibadahnya harus sesuai sunnah Rasul itu, atau istiqomah dalam melakukan ibadah pengabdian kita kepada Allah. Dalam hal akhlak Allah perintahkan untuk berakhlak yang mahmudah, yang terpuji, maka kita harus mentaatinya. Itu perintah taat kita kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, wa'ati'u, nah, dan taatilah oleh kalian secara berjamaah juga. Ini wawunya itu wawu atop itu Pak. Kita sering sampaikan wawu atop itu adalah konjungsi atau huruf sambung yang menunjukkan adanya kebersamaan gitu. Berbarengan gitu Pak, berbarengan. Walaupun tentu ada urutan, tapi urutannya itu antara yang satu dengan yang kedua itu hampir tidak kelihatan urutannya itu. Artinya begini, bahwa ketaatan kita kepada Allah itu harus berbarengan juga atau diiringi gitu tanpa ada jeda dengan ketaatan kita ar-rasulah kepada Rasul gitu Pak. Nah, sehingga dua ketaatan ini kalau kita lihat nanti ini akan kelihatan dengan yang ketiga nih. Kemudian yang ketiga setelah kita taat kepada Rasul nih. Kalau taat kepada Rasul itu begini ya. Kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dalam hal akidah kita mengikuti akidahnya Rasulullah. Dalam hal ibadah kita pun mencontoh kepada Rasulullah. Dalam hal akhlak kita pun berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Nah itu Pak. Nah baru yang ketiga wa uli. Nah
Uli itu bentuk plural dari kata wali, Pak. Wali. Wali itu pemimpin, penguasa yang mengurusi gitu. Itu uli. Itu wali gitu. Al-amr artinya urusan, perintah atau perkara-perkara. Minkum di antara kalian. Nah ini bisa kelihatan nih. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, itu bentuk kalimatnya itu kalimat aktif, Pak. Kalimat aktif. Artinya di situ disampaikan ada subjek, ada predikat, ada objek gitu, Pak. Subjeknya orang beriman, predikatnya atiu gitu. Mentaati. Objeknya Allah. Yang kedua nih, perintah taat kepada Rasul, subjeknya orang beriman, predikatnya kata kerjanya atiu mentaati, objeknya ar-rasulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Allah perintahkan mentaati ulil amri, nah itu bentuk kalimatnya itu kalimat pasif gitu, Pak. Kalimat pasif. Tidak ada predikatnya di situ. Subjeknya orang beriman, tapi nggak ada predikat, nggak ada kata atiu gitu, nggak wa atiul ulil amri, nggak begitu. Tetapi langsung wa ulil amri. Bahkan di ujungnya itu ada kata minkum. Min itu harfu tab'id, artinya di antara. Kum itu domir. Domir itu kata ganti. Kalimat apa yang diganti? Alladzina amanu gitu, Bang. Jadi kalau dibikin kalimat enggak diganti dengan domir, minkum itu artinya minalladzina amanu gitu, Pak. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ulil amri yang harus ditaati itu adalah ulil amri minkum minalladzina amanu, dari kalangan orang yang beriman. Kembali kepada kalimat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan sebetulnya ayatnya itu jelas sekali itu dan mudah untuk dipahami itu. Mudah untuk dipahami. Nah, kenapa kok di sini itu tidak ada kata atiu gitu. Ketika Allah perintahkan mentaati ulil amri, tidak ada kata atiu. Berbeda dengan ketika perintah Allah mentaati Allah dan Rasulnya, ada kata atiu. Atiullaha wa atiur rasul. Nah, kenapa kok begitu? Salah satu hikmahnya adalah satu nih, Pak. Yang boleh ditaati itu ya, ulil amri yang boleh ditaati itu adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan ulil amri yang taat kepada Rasul. Nah, maka untuk ulil amri yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, kita pun wajib untuk mentaatinya gitu, Pak. Yang kedua, manakala ulil amri itu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka tidak ada kewajiban kita untuk mentaatinya gitu, Pak. Makanya kata atiunya hilang gitu, Pak. Manakala tadi ada ulil amri yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul, maka tidak ada perintah untuk mentaatinya.
Sementara Rasul kan tidak pernah bermaksiat, Pak. Makanya ada kata ati'u. Tapi kalau ulil amri mungkin saja bermaksiat. Nah, apa maksiatnya ulil amri itu? Secara sederhana, Pak nih. Maksiatnya ulil amri itu kembalikan saja kepada ayat 58 tuh, Pak. Maksiatnya ulil amri itu secara garis besar dua. Satu, tidak amanat, Pak. Yang kedua, tidak adil itu. Tidak amanat dengan berbagai macam jenisnya, macamnya, dan tidak adil dalam berbagai macam urusan, dalam berbagai macam persoalan ketika memutuskan sebuah perkara, ketika menetapkan sebuah aturan, ketika menetapkan sebuah kebijakan, ketika menetapkan pasal-pasal gitu, Pak. Nah, itu ketika tidak adil dan tidak amanat, maka pada saat itulah ulil amri itu bermaksiat itu, Pak. Bermaksiat. Maka ketika ulil amri itu bermaksiat, tidak ada perintah dari Allah bagi kita untuk mentaati mereka. Tapi ketika ulil amri itu amanat, Pak, amanat. Kemarin kan kita sampaikan, amanat itu ada amanat yang berkaitan dengan ad-din, Pak, urusan agama. Ada amanat yang berkaitan dengan urusan dunia. Bagaimana amanat yang berkaitan dengan urusan din? Umpamanya ulil amrinya itu menjaga agama gitu, Pak. Melestarikan agama, mendukung agama. Nah, maka ketika ulil amri seperti itu harus ditaati, Pak. Wajib ditaati. Kalau amanat dalam urusan dunia banyaklah kita mungkin sudah ngerti itu. Tapi yang jarang dipahami itu amanat yang berkaitan dengan urusan agama gitu. Sehingga banyak umat Islam itu yang jarang memperhatikan seorang pemimpin terkait bagaimana perhatiannya terhadap Islam itu. Jarang diperhatikan itu, Pak. Padahal ketika seorang penguasa tidak memperhatikan Islam, tidak memperhatikan agama, khususnya Islam, itu tidak amanat, Pak. Ketika seorang penguasa itu barangkali banyak aturan-aturan yang merugikan umat Islam, itu kan tidak adil. Nah, ketika mereka itu tidak amanat dan tidak adil, maka tidak ada perintah untuk taat kepada mereka. Makanya kenapa kata ulil amri tidak pakai ati'u itu? Yang namanya pemimpin, Pak, pemimpin ini di luar Rasulullah nih, Pak. Mungkin taat, mungkin tidak gitu. Ketika mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka kita pun wajib mentaatinya. Tapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul, maka kita pun tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Atau sederhananya begini, pemimpin yang wajib ditaati itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu wajib. Kan dalam hadis dikatakan begini, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa ulil amri itu? Atau apa ulil amri itu? Tadi kita bahas uli itu bentuk plural, jama dari kata wali. Wali itu yang
menguasai, yang mengurusi gitu Pak, yang mengcover gitu. Itu uli. Al-amr itu urusan-urusan. Nah, makanya kalau bicara urusan Pak, urusan kita nih, urusan dalam hidup kita, secara garis besar ada dua. Ada urusan ad-din, ada urusan ad-dunya gitu. Ada urusan agama, ada urusan dunia. Maka seorang ulil amri itu adalah seorang pemimpin, penguasa yang punya kewajiban untuk mengurusi dua urusan. Satu urusan agama, dua urusan dunia. Makanya para ulama mendefinisikan begini. Tugas ulil amri itu satu, himayatuddin biddin, menjaga agama dengan agama. Berarti dia harus ngerti agama gitu Pak. Paling tidak dia serius mempelajari agama gitu. Kan bagaimana mau menjaga agama dengan agama kalau agamanya aja nggak dipelajari itu Pak. Bagaimana mau mengerti kalau dipelajari juga tidak gitu. Yang kedua, tugas seorang ulil amri itu adalah himayatud dunya biddin, nah itu Pak. Menjaga dunia dengan agama juga Pak. Ketika dunia nih, ketika negara, ketika hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia lah Pak, tidak dijaga dengan agama, rusak itu Pak. Hutan tidak dijaga dengan agama, rusak. Laut nggak dijaga dengan agama, rusak. Tambang nggak dijaga dengan agama, rusak. Segala sesuatu kalau nggak dijaga dengan agama, rusak gitu. Tidak akan amanat dan distribusinya tidak akan adil kalau nggak dijaga dengan agama. Nah maka itu dua secara besar dua, himayatuddin biddin wa himayatud dunya biddin. Nah, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulil amri itu ada pada sosok Rasulullah gitu. Beliau itu orangnya sangat kompeten gitu. Diakui beliau itu pemimpin dunia nomor 1 itu. Kenapa? Agamanya kompeten, dunianya kompeten. Beliau menguasai agama plus menguasai dunia. Dan mungkin tidak akan ditemukan sosok seorang pemimpin seperti itu hari ini. Jadi urusan agamanya menguasai gitu, sangat bagus, bahkan seorang nabi atau kan Pak. Urusan dunianya pun sangat bagus. Urusan ekonomi beliau seorang pedagang yang sukses. Urusan keamanan beliau seorang pemimpin perang gitu. Urusan politik beliau seorang diplomat yang sangat handal. Nah, dulu menyatu pada diri Rasulullah itu. Tetapi kesini-sininya nih Pak, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kompetensi atau kemampuan manusia itu menurun. Tidak ada yang selevel dengan Rasulullah. Sehingga nih dalam perjalanan hidup manusia itu ada manusia yang ahli di bidang agama tapi kurang ahli di bidang dunia. Ada sebaliknya manusia yang ahli di bidang dunia tapi kurang ahli di bidang agama. Kalau di zaman sahabat masih lah, karena mereka kan jarak dari Rasulullah ke sahabat kan sangat dekat, atau satu zaman malah mereka hidup
pernah hidup bersama Rasulullah. Tapi kesini-sininya itu tadi, orang itu kemampuannya parsial, Pak. Agama sangat bagus, dunia kurang. Urusan dunia sangat bagus, agama kurang. Nah maka dipisahlah Pak kesini-sininya itu, dipisah. Ada ulil amri yang mengurusi urusan agama, ada ulil amri yang mengurusi urusan dunia gitu. Cuman di otak kita kalau disebut ulil amri adalah mereka yang mengurusi urusan dunia, urusan negara. Itu kekeliruannya di situ, Pak. Jarang yang ada yang mengatakan ulama itu ulil amri itu. Malah dipisah bahasan juga ulama dan umaro, sedangkan gitu. Siga nu bener itu teh. Padahal sebetulnya ulama itu ya ulil amri itu, Pak. Ulil amri. Cuman dipisah karena tadi kemampuannya manusia itu terbatas. Atau kemampuan manusia sekarang itu parsial. Tidak lengkap lah. Tidak komprehensif gitu. Beda dengan Rasulullah. Nah, mestinya antara ulama dan umaro itu sejalan, Pak. Sejalan mestinya. Tetapi dalam faktanya itu seringkali tidak sejalan gitu. Padahal Imam Syafi'i mengatakan kalau ulama ditopang oleh penguasa, maka agama akan maju. Sebaliknya kalau negara ditopang oleh ulama, maka negara itu akan aman, itu akan aman. Tapi kenapa dalam faktanya tuh seringkali tidak harmonis itu, Pak, atau kurang harmonis itu seringkali. Jangankan di tingkat pusat, Pak, di tingkat bawah wae gitu. Seringkali antara katakanlah DKM dengan RT aing-aingan gitu. Sok we saya mah teu mengada-ngada lain memprovokasi. Faktanya kebanyakan seperti itu, Pak. Faktanya kebanyakan seperti itu. Nah, jika ditanya mana yang lebih didahulukan gitu, apakah ulama dulu ataukah penguasa dulu gitu? Dua-duanya kan ulil amri ya. Ulama ulil amri, penguasa juga ulil amri. Cuman ulama adalah ulil amri dalam urusan agama, penguasa ulil amri dalam urusan dunia, kan gitu. Jika ditanya mana yang lebih dahulu, kan ulama dulu atau umara dulu? Saya jawab dengan tegas, ulama dulu, Pak. Ulama dulu. Kenapa ulama dulu? Ulama kan bicara tentang agama. Agama itu adalah jalan untuk menjalin menuju keselamatan akhirat. Sementara umaro itu kan urusan dunia. Kita sering mengatakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal, berarti prioritas pertama adalah ulama, baru penguasa gitu. Yang kedua, ulama itu berkaitan dengan akal. Akal itu berpikir kan, Pak. Alat untuk berpikir. Sering disebut ulama itu konseptor, Pak. Konseptor. Yang membuat ide, yang membuat gagasan, yang membuat perencanaan. Itu ulama itu. Atau bahasa umumnya ilmuwan lah gitu. Ilmuwan. Sementara umaro itu praktisi, Pak. Praktisi. Nah, kan sebelum gawe, Pak, sebelum praktek kan harus ilmu dulu. Bagaimana bisa bekerja kalau tidak punya ilmu gitu, Pak? Ya. Ya.
Iya, kan tadi sebetulnya kalau dalam konsep Islam itu mestinya ulama dan umaro itu tidak dipisah gitu, harus disatukan gitu, harus disatukan. Bahkan kalau dipisah Pak, jangankan beda gedung, jangankan beda jabatan gitu, beda ruangan saja Pak, beda ruangan nih, beda ruangan itu kadang kurang harmonis, kurang kurang ada, kurang harmonis Pak. Beda ruangan saja. Ini apalagi kalau gedungnya beda, jabatannya beda. Nah, makanya di kita itu kan hampir lembaga-lembaga itu kan dipisah. Aya nu menangani pendidikan agama, aya nu menangani pendidikan umum. Nah, itu. Eta bersaing, pada dalam faktanya bersaing. Ada yang menangani hukum-hukum agama, aya pengadilan agama, aya pengadilan negeri. Kan gitu tah. Jadi aing-aingan jadi ujung tanya. Pengadilan agama, pengadilan negeri. Nah, sebetulnya harusnya kan ada semacam harmonisasi. Nah, tetapi tentu harmonisasinya itu diikat dengan ikatan atiullah wa atiur rasul gitu Pak. Jadi katakanlah kenoi ngaran mah bebas lah, rek pengadilan agama, rek pengadilan negeri itu, rek pendidikan Islam, rek pendidikan anu lain make ngaran Islam gini. Tetapi yang jelas mereka semua harus atiullah wa atiur rasul, itulah Pak kuncinya itu. Ketika mereka atiullah wa atiur rasul, maka antara ulama dan penguasa itu akan bersatu, akan harmonis. Nah itu Pak. Nah tadi kita teruskan nih Pak. Jadi dalam perjalanannya kemampuan manusia itu tidak sekaliber kemampuan Rasulullah, maka dipisahlah, pisah. Cuman barangkali ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memisahkan dengan tujuan untuk mengadu domba lah, untuk mencerai-beraikan. Maka kesini-sininya seringkali ulama itu dijadikan ban serep unggul gitu. Ketika mau musim pemilu baru ulama dipakai, dibutuhkan, didekati. Setelah beres pemilu ditinggalkan, seringkali begitu. Bahkan tidak sedikit beres pemilu dikriminalisasi kan begitu. Itu dari dulu begitulah Pak. Lain bicara di negara kita unggul, di mana-mana lah, di Mesir begitu. Nah, padahal di sini nih ada kata-kata mingkum. Jadi baik itu ulil amri dalam arti ulama ataupun ulil amri dalam arti penguasa, tetap harus minkum minalladzina amanu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu kata kunci Pak itu. Jadi kata kunci yang harus diingat nih Pak, ketika ada perintah mentaati umaro tidak ada kata atiu. Kenapa? Karena umaro mungkin saja ada yang taat kepada Allah dan Rasul, ada yang tidak. Yang taat kepada Allah dan Rasul wajib ditaati, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul tidak wajib ditaati. Yang kedua yang harus diingat itu ada kata minkum, maksudnya minalladzina amanu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Bahkan nih kalau kita lihat nih, kenapa tadi saya mengatakan ketika ada yang bertanya mana yang lebih dahulukan, apakah ulama atau umaro? Kalau saya katakan ulama, secara logika kan sederhana tadi. Ulama itu konseptor gitu Pak. Penguasa itu kan praktisi gitu, praktek. Nah ini bisa dilihat nih umpamanya dalam surat Ali Imran Pak, ayat 18 itu. Ali Imran. Nah, ayat 18 halaman 52, Pak.
halaman 52. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama kenapa harus lebih mendahulukan memprioritaskan ulama bijaning umara. Syahidallahu annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu, para ulama, qaiman bil qisti. Nah, di sini kata ulul ilmi, Pak, ulama, orang-orang yang berilmu, itu digandeng dengan kata para malaikat, dikaitkan dengan kesaksian Allah. Itu menunjukkan bahwa para ulama itu kedudukannya sangat tinggi itu, Pak. Menunjukkan kedudukannya itu sangat tinggi. Jadi ulama digandeng dengan kata para malaikat, digandeng dengan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi saya katakan bahwa ketika seorang ulil amri, mau itu ulama, mau itu penguasa, bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada perintah untuk mentaati. Tidak ada perintah untuk mentaati. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran banyak nih, Pak. Umpamanya nih dalam surat An-Nisa, yang masih An-Nisa aja nih, Pak. An-Nisa ayat 144 tuh, halaman 101. Halaman 101, beberapa halaman ke depan lah itu. Ayat 144 nih, Pak nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sama panggilannya, Pak. Khitabnya ditujukan kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Kalian haram mengangkat orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai orang yang mengurusi urusan kalian. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi lamun di dunia aya kene orang muslim, hanya orang muslim, kecuali mun aya orang muslim. Diancam nih, aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian menghendaki Allah memiliki alasan untuk menimpakan siksa kepada kalian? Artinya begini nih, ketika orang beriman mengambil orang kafir sebagai pemimpin, itu akan menjadi alasan kuat bagi Allah untuk menurunkan siksa, Pak, gitu. Sehingga Allah tidak akan dikatakan zalim, tetapi karena orang yang mengaku beriman yang zalim, telah melanggar larangan Allah, yaitu mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Atau kita lihat nih di ayat yang sangat populer nih, Pak, di ayat surat Al-Maidah. Iya, mana rafal ya. 117 tuh, halaman 117. Al-Maidah ayat 51 pernah menjadi sebuah fenomena yang ramai di Indonesia ini. Al-Maidah ayat 117 itu. Halaman 117 ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali. Sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lain.
Jadi antara orang Yahudi dengan Yahudi lainnya, antara orang Nasrani dengan Nasrani lainnya, itu sebagai wali. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia itu bagian dari mereka. Ancamannya nggak main-main nih Pak. Barang siapa di antara orang Islam yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia orang Islam itu bagian dari mereka Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ketika orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, pada saat itulah dia sedang berbuat zalim. Itu ayatnya itu ayat muhkamat Pak. Dalam arti begini, untuk bisa memahami ayat itu perlu jadi ustadz gitu Pak. Jadi orang yang rajin ngaji, baca Quran aja ngerti itu, ngerti. Bukan ayat yang menjelimet yang harus menguasai berbagai disiplin ilmu gitu. Dengan dibaca terjemahnya aja sudah paham. Nah, kita lanjutkan nih. Fa'in maka jika tanaza'tum, kalian bertanazu pisaiin, nanti kita jelaskan tanazu pisaiin dalam suatu perkara, dalam suatu urusan, farudduhu maka kembalikanlah ilallahi kepada Allah war rasul dan kepada Rasul. Nah, apa tanazu itu? Tanazu itu hampir mirip dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu tidak sejalan atau tidak adanya kesepahaman dalam sebuah persoalan. Itu ikhtilaf. Cuman para ulama membedakan kalau ikhtilaf itu perbedaan dalam hal berpikir, dalam hal pemikiran, dalam hal pemahaman, dalam hal pendapat. Itu ikhtilaf tanpa dibarengi dengan permusuhan dan pertengkaran. Itu ikhtilaf. Makanya wajar kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmah gitu, walaupun kedudukan hadisnya masih diperdebatkan. Perbedaan di antara umatku itu rahmah karena ikhtilaf itu ranahnya ranah akal gitu Pak. Beda pendapat, beda argumentasi, beda cara pandang. Tapi kalau tanazu itu sudah lebih dari ikhtilaf. Itu perbedaan yang sudah mengarah atau yang disertai dengan permusuhan Pak, pertengkaran. Itu tanazu. Jadi kalau tanazu sudah pasti ikhtilaf. Tapi kalau ikhtilaf belum tentu tanazu. Nah itu. Nah nanti tanazu itu Pak, tanazu itu terbagi dua. Ulama membagi tanazu kepada dua. Pertama ada tanazu fiddin, dalam urusan agama. Berbeda dalam urusan agama. Nah berbeda dalam urusan agama pun oleh ulama dibagi dua. Satu ada yang tanazu al-madhu, yang terpuji. Yang kedua ada tanazu yang tercela, al-madmum, tercela. Nah mana tanazu yang terpuji? Yaitu manakala niatnya itu lurus, ingin melakukan islah, perbaikan. Yang kedua caranya pun bagus, caranya bagus. Yang ketiga tujuannya pun bagus. Itu tanazu yang terpuji dalam urusan agama. Tapi ada tanazu yang tercela dalam urusan agama. Ya manakala begini, niatnya tidak bagus, caranya tidak bagus, tujuannya tidak bagus. Itu tanazu dalam urusan
agama yang tercela. Nah, kemudian yang kedua ada tanazu dalam urusan dunia, Pak. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah itu. Ketika umat Islam itu bertanazu dalam urusan dunia. Sampai Nabi kan mengatakan begini, mal fakru ahsa alaikum. Bukanlah kepakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakinni ahsa alaikum antub satal dunia. Tetapi yang aku takutkan menimpa kalian adalah manakala dunia itu dilapangkan kepada kalian, dipermudah kepada kalian. Kama busitat mangkana qablakum. Seperti dilapangkanlah dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Patatana fasuha kama tanafasu. Lalu kalian berselisih, berebut tentang dunia, berebut kekuasaan, berebut kursi, berebut kue. Wa ahlaktum kama ahlakhum. Lalu kalian binasa seperti binasanya orang-orang yang terdahulu. Jarang, Pak, jarang bisa diselesaikan kalau orang itu berseteru dipicu dengan urusan dunia. Tapi kalau orang berseteru dipicu dengan urusan agama, selama tadi niatnya ikhlas, caranya bagus, itu biasanya mudah untuk didamaikan. Jadi kalau kalian bertanazu dalam suatu urusan, baik itu urusan dunia ataupun urusan agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kan banyak persoalan-persoalan yang diperdebatkan, Pak, diperdebatkan. Seringkali umat Islam mengatakan atau memperdebatkan tentang seorang pemimpin. Boleh tidaknya orang muslim mengangkat orang luar Islam sebagai pemimpin. Debatkan apa? Ulama debat nu dihanapkeun untuk arapal dalil debat. Kata Allah itu apa? Kembalikan nih kepada Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya itu mana jawabannya? Tadi kan sudah salah satunya, Pak. Satu di surat An-Nisa 144. Larangan orang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin gitu. Yang kedua An-Nisa Al-Maidah 51, larangan bagi orang yang beriman mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kembalikan, Pak, kembalikan gitu. Gitu. Bahkan diingatkan nih oleh Allah nih di ujung itu, in kuntum, in jika kuntum keadaan kalian tu'minuna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Eta oge lamun maraneh iman ka Allah jeung hari akhir gitu. Eta oge lamun maraneh iman ka dewek gitu jeung ka hari akhir gitu. Nya lamun teu iman mah moal bisa dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, moal percaya gitu. Dalika yang demikian itu khairun lebih baik. Ketika terjadi perselisihan lalu penyelesaiannya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah lebih baik. Wa ahsanu dan sebaik-baik takwila akibatnya. Akibatnya efeknya akan sangat bagus. Ketika sebuah persoalan khususnya yang diperselisihkan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.